Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 yang hebat. Sudahkah kalian belajar hari ini? Oke, mari kita belajar bahasa Indonesia bersama Bu Guru ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan kunci jawab bahasa Indonesia bab 6 tentang menulis teks pidato. Khususnya pada kegiatan 4 dan 5. Kalian bisa membuka bukumu pada halaman 178 sampai 182. Ingat ya, kunci jawaban ini hanya sebagai referensi untuk membantu kamu mencari jawab sendiri. Oke? Selamat mengikuti. 4. Mengidentifikasi fakta dan data dalam teks pidato. Ya. Nah, menurut KBBI, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sebuah pidato kerap berisi fakta dan data untuk memperkuat pendapat sang pemberi pidato. Kegiatan 4 ini, kalian diajak berlatih, ya. Nomor 1, kalian sudah membaca teks pidato masalah sampah. Temukan informasi yang bersifat fakta dan data dalam teks pidato tersebut dan tuliskan dalam tabel berikut ini. Baca kembali teks pidato masalah sampah. Perhatikan kalimat pada paragraf kedua yang diberi kolom merah Bu Guru itu ya. Saat ini, sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Ya, kalimat itu bersifat fakta. Lanjutkan masih pada paragraf kedua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Kalimat itu berisi keterangan yang benar dan nyata, sehingga kalimat itu bersifat data. Mari kita isi tabelnya ya. Contoh, fakta. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Itu fakta. Terus yang termasuk data, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Seperti tadi pada teks pidato yang ditampilkan buku. Lagi yang kedua, fakta, setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Itu bersifat fakta. Yang bersifat data, sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik, seperti sisa makanan dan tumbuhan, diikuti oleh sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan botol minuman. Itu bersifat data. Keterangan yang benar dan nyata. Yang ketiga, perilaku membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, selokan, sungai, ataupun laut adalah perilaku tidak terpuji. Itu adalah fakta. Sedangkan data, sampah tersebut juga menyebabkan pendangkalan sungai. Jika hujan turun, air akan meluap ke pemukiman warga. Itu berisi keterangan yang benar dan nyata, sehingga kita namakan data, termasuk jenis data, bersifat data, bersifat fakta, tidak ada keterangan yang nyata atau benar, datanya tidak ada. Kita isikan pada fakta ya. Banjir disebabkan oleh selokan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan.
Berikutnya, selain menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut, sampah anorganik juga dapat merusak unsur hara pada tanah sebab sampah anorganik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Itu adalah fakta, bersifat fakta. Pada kegiatan 4, temukan kata-kata ilmiah dalam teks pidato masalah sampah, kemudian tuliskan di dalam tabel berikut. Temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetak ataupun daring. Kalian juga dapat menggunakan sumber lain untuk menemukan arti kata-kata ilmiah tersebut. Ya, perhatikan itu contohnya. 1. Organik, kata ilmiahnya organik. Letak kata dalam paragraf ada pada paragraf ke-1, paragraf pertama. Arti kata organik adalah zat yang berasal dari makhluk hidup. Seperti itu ya. Teks pidato pada layar itu ya. Ada kata organik, anorganik, merilis, itu ada pada paragraf kedua. Nah, ilmiah berikutnya yang bisa kita temukan misalnya asumsi, kemudian produksi. Pada paragraf berikut ini bisa kita temukan kata ilmiah antara lain ekosistem, biota laut, unsur hara, oksigen. Berikutnya ada kata ilmiah kompos, kemudian mendaur ulang. Kamu bisa cari yang lainnya kalau ada yang kelewatan. Kita masukkan ke dalam tabel. Kata ilmiah anorganik. Letak kata dalam paragraf pada paragraf kedua. Arti kata anorganik adalah benda selain manusia, tumbuhan, dan hewan, atau benda yang tidak hidup. 3. Asumsi. Terletak pada paragraf kedua. Artinya, dugaan yang diterima sebagai dasar atau dugaan sementara atau landasan berpikir yang dianggap benar. 4. Ada kata ilmiah produksi. Terletak pada paragraf ketiga. Artinya, hasil atau proses mengeluarkan hasil. Ada kata oksigen. Letaknya ada pada paragraf keempat. Artinya, gas yang tidak berwarna, berasa, dan berbau atau zat asam. 6. Kata ilmiah hara. Terletak pada paragraf keempat. Artinya, zat yang diperlukan tumbuhan atau hewan untuk pertumbuhan. Ada kata ilmiah ekosistem. Terletak pada paragraf keempat. Arti ekosistem adalah komunitas organik yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Habitat itu tempat tinggal makhluk hidup. Yang ke-8 ada kata ilmiah biota laut. Terletak pada paragraf keempat. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Yang ke-9 ada kata ilmiah mendaur. Terletak pada paragraf kelima. Artinya, proses pemrosesan kembali bahan yang tidak terpakai. Ya, yang ke-10 ada kata kompos, terletak pada paragraf kelima. Artinya, pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik. 11. Tadi seharusnya pada awal tadi ya, ini kelupaan. Ada kata merilis, terletak pada paragraf kedua. Artinya menyampaikan secara resmi. Ada kegiatan 5 ya. Perhatikan tabel berikut. Dapatkah kalian mengidentifikasi kalimat yang merupakan kalimat persuasif? Berilah contreng atau centang pada kolom yang sesuai. Ya, itu lihat tabelnya seperti itu. Persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi yakin. Dalam pidato, kalimat persuasif umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari dan ayo. Mari, marilah, ayo, ayolah. Dan berisi ajaan atau imbauan. Kita memilah sampah sesuai jenisnya karena akan membuat pengolahannya menjadi lebih mudah.
Ada kata marilah, itu termasuk jenis kalimat persuasif. Ini jalan macet karena hujan. Murid-murid jadi terlambat sampai ke sekolah. Itu bukan kalimat persuasif, bukan imbauan, bukan ajaan, tapi hanya kalimat berita biasa. Jadi bukan kalimat persuasif. Karena helm untuk keselamatan berkendara. Kalimat itu berisi ajaan, imbauan, berusaha mempengaruhi orang agar mau memakai helm. Kalimat itu termasuk jenis kalimat persuasif. Sampah pada tempat yang sudah disediakan agar lingkungan tetap bersih. Buanglah. Berarti berisi ajaan atau imbauan atau perintah, berusaha untuk mempengaruhi agar mau membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kalimat itu termasuk jenis kalimat persuasif. Sekolah ini sangat rindang dengan aneka pepohonan, bukan kalimat persuasif. Selanjutnya masih kegiatan 5, kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli. Kamu disuruh mengisi atau melengkapi tabel. Verifikasilah pernyataan yang menggambarkan kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati pada teks pidato masalah sampah. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel berikut. Rasa peduli dan simpati. Rasa peduli atau simpati dalam sebuah pidato dapat ditunjukkan pada manusia, binatang, tumbuhan, ataupun lingkungan. Contohnya rasa peduli pada orang tua, keluarga, teman yang sedang kesusahan, lingkungan akibat polusi udara, atau peduli pada masalah sampah seperti yang terdapat dalam teks pidato masalah sampah sebelumnya. Untuk mengungkapkan rasa peduli tersebut, kalian harus menggunakan kalimat yang menyentuh. Ini beberapa contoh kalimat yang menyentuh. 1. Misalnya, kita harus peduli dan menjaga lingkungan. 2. Saya berharap kita semua peduli dan membuang sampah pada tempatnya. 3. Saya mendoakan semoga semua masalahmu cepat selesai. 4. Saya turut prihatin akan wabah COVID-19 yang belum berakhir. 5. Kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. 6. Apa yang dapat saya bantu menyelesaikan masalahmu? 7. Aku akan menemanimu melewati kesulitan ini. Ini contoh isian pada tabel kegiatan 5 tadi, Kalimat persuasif. Marilah kita melatih diri untuk disiplin dalam membuang sampah. Ungkapan simpati atau pedulinya, masalah sampah adalah masalah kita bersama. Kemudian kalimat persuasif yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Ungkapan simpati atau peduli, saya berharap di masa yang akan datang kita lebih peduli dan perhatian terhadap masalah sampah. Yang ketiga, kalimat persuasifnya, untuk itu marilah kita menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Ungkapan simpati atau pedulinya, saya berharap pada masa yang akan datang kita lebih peduli dan perhatian terhadap masalah sampah. Tadi anak-anak, kunci jawab bahasa Indonesia pada kegiatan 4 dan 5, bab 6, menulis teks pidato. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.